Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-muallif bi hadzal kitab nafa'anallahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala la berkata Sufyanu Sufyan As-Suriyu bangsa Suria rahimahu, moga memuliakan kepada itu Sufyan Allah Ta'ala halaman 32 bagian tengah, masih bab masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kedua ada ya. Telah berkata Sufyan As-Suri rahimahullahu ta'ala, idza ra'aita, apabila kamu melihat al-qari'a, seorang pembaca, muhabbaban bi jiranihi, habbaba yuhabbibu, muhabbaban bi jiranihi, dia disanjung bi jiranihi, di kalangan para tetangganya, kalangan para teman-temannya, mahmudan inda ikhwanihi, dia dipuji inda ikhwanihi, di sisi para saudara-saudaranya. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya al-qari'u, seorang pembaca itu, mudahinun, adalah seorang yang sedang bercumbu, yang sedang dalam keadaan baik. Jadi dahana itu maknanya pada dasarnya adalah bercumbu ya. Kata saya Sufyan As-Suri masih menerangkan masalah amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ya, merintah kebaikan dan melarang hal-hal yang membahayakan, yang sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah Nabi ataupun sesuai dengan ijma' ulama. Karena fondasi kita itu, dalil syariah kita ada 4 ya. Dalil syariah kita adalah Al-Quranul Karim. Ini merupakan hujjah bagi kita, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah as-sunnah atau al-hadis ya, terutama hadis yang sahih ya, hadis hasan ya, hadis mutawatir ya, hadis mursal ya. Ini yang menjadi dalil-dalil syariah buat kita ya, di dalam syariat agama Allah. Yang kedua adalah al-qiyas, yaitu qiyas ya, al-iktibaru ya, yaitu mengiktibar syai'in bisyai'in ya, mengiktibar sesuatu dengan sesuatu, itu namanya qiyas. Wa'tabiru ya ulil albab ya, maka iktibarlah ya ulil albab. Ulil albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang cerdas ya, ulul albab, orang yang berfikirnya itu tingkat tinggi, berfikir dengan bukan hanya dengan logika, tapi berfikirnya dengan ilmu pengetahuan. Itu namanya al-qiyas ya. Maka dikiaskan segala sesuatu itu oleh para ulama-ulama kita ya, dalilnya di Al-Quran ya, fakta biru ya ulil. Nah itu dalilnya, itu namanya qiyas. Yang ketiga, yang keempat, dalil kita dalam syariat agama Allah ini adalah al-ijma, yaitu ijma ulama, kesepakatan para ulama ya. Nah ijma ulama ini boleh diingkari, boleh tidak ya. Nah, kenapa begitu? Karena ijma ulama ini adalah bila mana sesuatunya itu adalah berdasarkan mengarah kepada furu'iyah, jadi furu'iyah agama, bukan kepada usulnya agama. La yunkiru mukhtalafu fi walakin yunkiru mujtama'u bi. Ya, jangan engkau ingkari masalah ikhtilaf ulama,
Itulah mazhab ini jangan diingkari. Mau bilang apa kayak itu jangan diingkari. Ya. Tapi boleh yang diingkari adalah istimewa ulama, mustama ulama itu. Ya. Kalau istimewa ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya. Itu furu'iyah. Itu jangan boleh saja diingkari. Boleh saja diingkari, biarkan saja gitu artinya ya. Ada yang boleh ziarah, ada yang nggak boleh ziarah ya, ada yang boleh tahlil, ada yang nggak boleh tahlil. Itu furu'iyah, itu jangan diributkan. Kita jangan, makanya dalilnya ada 4. Kalau megang dalil cuma 2, ini yang susah, ini bahaya ya. Dalilnya cuma Al-Quran dan dalilnya cuma as-sunnah, cuma 2, berapa ini? Itu ya, ibarat bangkok kakinya cuma 2, repot ya. Kalau bangkok kakinya harus paling kira 3 atau 4, meja begitu juga ya, baru keker datul. Nah, ini dalil kita. Jadi kalau ada orang bicara kita masalah furu'iyah, masalah dalil, kita bertanya berapa dalil syariah ente ya. Kalau dia bilang cuma 2, udah dah, jangan ngomong mana gitu. Nggak bakalan beres, nggak bakalan ketemu ya, nggak bakalan tuh sampai kiamat, nggak bakalan ketemu ya. Kalau dalil kita cuma 2, maka dalil itu dari syariah itu 4. Nah, ini saya Sufyan Ats-Tsauri ya. Beliau di dalam biografinya adalah salah satu guru dari Imam Malik. Gurunya Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri ya. Mazhabuna Imam Malik, mazhab kita. Ya. Beliau berkata dalam makolahnya, ini makalah beliau, idza ra'aita al-qari'u ra'aita al-qari'a muhabbaban bi jiranihi mahmudan 'inda ikhwanihi fa'lam annahu mudahinun ya. Apabila kamu melihat ini, kalau melihat itu maknanya bahasa, makanya Al-Quran itu mustarok disebutnya ya. Kalau bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis disebutnya al-mustarok. Artinya mustarok itu satu kata maknanya banyak ya, satu kata maknanya banyak, sampai satu kata itu sampai 32 makna. Ini di dalam bahasa Al-Quran ya, khususnya, ataupun di dalam bahasa hadis ya. Makanya yang pantas ya, yang pantas mentafsirkan, memaknakan Al-Quran itu adalah seorang yang betul-betul ya, seorang mufti ya, seorang sudah betul sangat luar biasa sekali keilmuannya ya, terutama di dalam ilmu kalangan bahasa Al-Quran atau dalam agama dalam ilmu agama itu sangat luar biasa sekali. Makanya musyarakah sebutnya. Di sini mana ro'a, ada nazoro, sering sampaikan, ada nazoro maknanya melihat, ada ro'a juga maknanya melihat, tapi beda makna. Kalau nazoro melihat sepintas, lihat udah, itu nazoro namanya ya, nazoro lihat udah. Tapi kalau ro'a itu memandang pandangan yang lama sampai masuk ke dalam hati, masuk ke dalam sebuah pemikiran, itu namanya ro'a ya. Makanya ngelihat cewek cantik boleh ngelihat, itu namanya nazoro. Kalau ro'a bahaya ini, kalau ro'a tuh ya, sampai masuk ke dalam sebuah pemikiran tuh ya. Ampun gitu ngomong. Dihayalin jadinya. Itu jadi haram. Ya. Lihat aurat yang bukan muhrim kita, ngelihat boleh. Ro'a memandang yang kagak boleh. Padahal itu bahasanya ya, maknanya hampir sama ya, banyak atau banyak makna yang lain. Itu Al-Quran namanya musyarak. Banyak makna, makanya ya, itu yang pada teblinger begitu ya, karena memaknakannya hanya makna zahir ya, makna kulit, makna luar, makna bahasa ya, bukan maknawiyahnya yang luas itu enggak dibaca sama dia ya. Pada akhirnya tadi itu ya,
Ini sama, kita juga belum mampu ya. Kita belum mampu seperti itu, seperti ulama-ulama kita terdahulu ya. Tapi kita berpedoman kepada mereka yang sudah mampu. Dan apabila kamu melihat qari, ada qari di sini maksudnya secara umum adalah pembaca. Mau baca apa aja tuh, baca puisi, baca syairan, ya, mau baca sholawat, ya, mau baca apalagi Al-Quran, ya, semua umum sifatnya al-qari. Nah, jadi apa aja tuh ya, mau penyanyi al-qari juga, ya, hanya al-ghani disebutnya dia itu, artis, ya, penyanyi. Muhabbaban, dia itu disanjung, ya, disanjung pijironihi oleh kalangan teman-temannya, oleh kalangan tetangga-tetangganya, disanjung. Mahmud dan inda ikhwani, dia juga dipuji di kalangan saudara-saudaranya. Kalau jiron ini kan tetangga, boleh maknanya bukan sekedar tetangga rumah, ya, tapi orang yang dekat sama dia. Tadi apa namanya itu, kalau artis apa namanya? Penggemar, ya, oleh penggemarnya, oleh para tetangganya, oleh teman-temannya, dia itu disanjung dan dipuji oleh saudara-saudara. Fa'lam, maka ketahuilah ya, annahu, bahwasanya qari tadi, pembaca tadi itu mudahinun, dia dalam keadaan bahaya ya. Mudahinun maknanya tadi berjumbu, orang yang berjumbu itu terlena ya, sehingga dia terlena tadi itu. Nah, ini bahaya. Ini bagaimana mestinya gitu ya. Makanya babnya adalah bab amar ma'ruf nahi, mesti ada yang mengingatkan ya, ente jangan terlena dipuji gitu ya, jangan terlena ente disanjung. Boleh saja ente juara, tapi itu bukan tujuan ente, gitu mestinya. Boleh saja ente dapat piala, tapi itu bukan tujuan ente. Jangan sampai ente bertujuan untuk mendapatkan jawara gitu ya, untuk mendapatkan piala, bukan itu tujuannya. Nah, tujuan ente adalah lillahi kalimatillah, menegakkan agama Allah. Itu sanjungan tuh udah bahaya ente, jangan sampai terlena. Itu mestinya. Ya, ini apa? Kalau ini dibiarkan, ini namanya tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Kudu ada yang ngingetin dia. Gitu. Ya, kudu ada yang ngingetin. Jangan sampai dia terlena. Kata ulama, al-mudahin itu adalah tarkuddin li islahi dunia. Orang meninggalkan agamanya demi kemaslahatan dunianya. Ya, ini pun harus diingatkan. Gitu ya. Jangan sampai ente tinggalkan agama ente, sampai kagak sholat itu ente, ya. Salat 5 waktu ente tinggalkan demi dunia kamu. Tuh, ya, kepanasan kuat, kehujanan kuat, sembahyang kagak kuat. Itu jadinya. Ya, itu harus diingat. Harus ada yang mengingatkan begitu. Paling tidak siapa? Orang terdekatnya. Kalau kita mah kagak kenal, marah dia. Bahaya jadinya ya. Makanya menempatkan dakwah itu ya, kita berdakwah itu harus bijak. Harus ada penempatan yang tepat. Orang dulu bilang begini, kalau pengen anak ayam itu jinak, kasih makan, empanin dia, jangan digeprak. Kalau digeprak kabur dia, gitu ya. Itu cara dakwah tuh, ya, cara dakwah. Artinya dekati mereka itu, ya. Jangan malah dijauhi, jangan malah dihina, ya, jangan malah dicerca, ya. Yang pada akhirnya dia jadi kagak mendekat. Nah, itu dalam metode, ya, sebuah metode, sebuah retorika di dalam rangka dakwah agama Allah. Ya, maka diperintahkannya itu dalam rangka berdakwah tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Apalagi di dunia sekarang tantangannya banyak sekali. Perubahan zaman,
kondisi anak-anak kita, remaja kita, anak-anak kita jauh sekali kondisinya itu udah beda luar biasa zamannya udah. Kalau anak-anak sekarang ini zamannya zaman manja udah zaman enak semua, mau ngapain udah ya, sekolah antar jemput ya, makan sudah komunikasi dari SD udah punya HP, pakaian bagus-bagus. Tuh liatin ya, sama orang tua udah kayak temen. Untuk dunia sekarang beda sekali dengan kita. Ya, masya Allah. Kalau kita dulu komunikasi itu nggak ada alat komunikasi. Ya, sekarang sudah pada modern semuanya. Zamannya itu makanya sudah sangat berbeda sekali. Ya, makanya cara retorikanya pun kita harus berbeda. Ya, nggak seperti dulu. Dulu bocah begitu, anak sekarang kita geprak kabur. Ya, yang ini dunia sekarang mah itu dikasih arahan, ya, kasih arahan, pendekatan. Dunianya sudah berbeda, ya, sangat jauh sekali. Nah ini, ya, seperti itu juga, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu dalam dakwah Islamiyah itu harus bijak. Walaupun kita melihat umpama ada yang begitu tuh, ya, ini harus ada kebijakan bagaimana caranya, ya, supaya dia itu bisa bisa berubah, ya, bisa teguh hatinya, tidak tergoda, tidak terbius, tidak terobsesi oleh sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian, dan nggak meleset dari tujuan yang sebenarnya. Itu ya, jangan sampai seorang tadi itu al-qari itu tadi, pembaca tadi itu tujuannya bukan lillahi ta'ala, jangan sampai bukan lillahi ta'ala atau lillahi kalimatillah tujuannya, ya, baik itu apa saja, ya, dalam hal-hal yang syiar agama Allah itu harus ada yang ngasih tahu. Di mana ngasih tahu? Maka ngasih tahunya itu nggak mungkin kita itu, ya, tadi secara terang-terangan mengasih tahunya, ya, tapi ada pendekatan, ya, ada acara-acara seperti tabligh akbar, ya, ada mubaligh, ada majlis taklim, ya, ada khutbah Jumat dan lain sebagainya itu untuk diingatkan. Itu sudah termasuk orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ada udah yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, diingatkan tuh. Jangan dibiarkan pada akhirnya, ya, seperti disampaikan oleh baginda Nabi itu, ya, semuanya jadi dihancurkan oleh Allah. Jangan sampai saudara kita itu hancur, gitu jadinya, ya. Jangan sampai niat atau bentuk ibadah saudara kita itu hancur, yaitu rusak, ya, karena tadi pujian, ya, dan harapan, dan nggak ada yang meluruskannya. Nah, ini, ya, satu buat kita secara umum apa saja, ya, baik itu qori dimasukkan dari pembaca, baik termasuk mubalighnya, ya, termasuk penceramahnya, termasuk si khotibnya dan lain sebagainya, ya. Nah, itu tujuannya harus tepat, ya, jangan meleset dari sebuah tujuan adalah lillahi kalimatillah, itu menegakkan agama Allah. Dipuji itu bahaya, gitu ya, dipuji itu bahaya, disanjung itu juga bahaya, ya. Perhatikan orang yang hebat adalah, ya, orang yang begitu dipuji oleh orang, dia koreksi diri, dia introspeksi dirinya, dan dia itu, ya, tidak dipengaruhi oleh pujian dan tidak dipengaruhi oleh hinaan, ya. Jadi hinaan dan pujian itu tidak berpengaruh kepada jiwanya, tetap saja sama, gitu, ya. Dihina, direndahkan, nggak dihormati, biasa aja, gitu. Kalau jiwanya sudah bagus, ya. Nih, makanya yang harus diperbaiki itu, makanya at-taqwa hahuna. Yang baginda Nabi bilang at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di jiwa kita, di kalbu kita itu pusatnya, ya. Baru kemudian dizahirkan dengan perbuatan, ya, seperti melakukan sholat, melakukan kebaikan dan sebagainya. Takwa itu di sini itu. Al ilmu hahuna, ilmu itu di sini. Ilmu itu di dalam dada kita, di kalbu kita, di jiwa kita, ya. Baru kemudian dizahirkan keilmuan itu, ya, dengan perbuatan
dengan perbuatan-perbuatan. Jadi al ilmu bis sudur laisa bis sudur, ya. Ilmu itu di dalam dada, ilmu itu bukan ditulis, bukan di buku, bukan di tulisan, ya, bukan dinampakkan, ya, tapi di sini nih, di jiwa kita itu. Qala kemudian berkata mu'allif, ya, al-faqih, hadasana telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fadl, ya, Muhammad bin Fadli, Muhammad bin Fadli. Qala telah berkata hadasana Muhammad bin Husaimah, ya, Muhammad bin Husaimah. Qala berkata lagi, ya, mu'allif tadi, hadasana telah bercerita kepada kami Muhammad bin Azhari, ya, telah berkata Muhammad bin Azhar bi isnadihi dengan sanad-sanadnya ini hadis an Abdullah bin Jarir, ya, dari Abdullah bin Jarir, an abihi dari bapaknya Abdullah bin Jarir, ya, dari si Jarir, dari engkongnya berarti, ya. Qala, ya, berkata Abdullah bin Jarir an abihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yakunu fihim rajulun, ya, ya'malu bil ma'ashi wa yaqdiruna ay yughayyiruhu fala yughayyirunahu illa ammahumullahu bi'adzabin qabla ayyamutu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, mamin qaumin, tidaklah di suatu bangsa, ya, tidaklah di suatu kaum, kehidupan masyarakat, yakunu fihim rajulun, yang ada di kaum tadi itu, di suatu bangsa atau di suatu kehidupan masyarakat seseorang, ya, laki-laki atau siapa saja, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya'malu, yang melakukan, yang berbuat, ya, seseorang tadi itu bil ma'asyi, melakukan perbuatan maksiat, wa yaqdiruna, ya, sementara apa? Kaum itu mampu, ya, kaum di situ itu mampu ayyughayyiruhu, untuk merubahnya, untuk menasehatinya, ya, supaya seseorang tadi itu tidak maksiat, ya, mampu pada kaum tadi itu, ya, banyak di situ, ya, pejabatnya ada, ya, para ulamanya ada, para tokoh masyarakatnya ada, ya, mampu sebenarnya. Fala yughayyirunahu, akan tetapi mereka itu enggak mau, ya, merubah perbuatan maksiat si rajul tadi, illa, ya, kecuali ammahumullahu bi'adzabin, ya, hanya saja kalau memang dibiarkan tadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan azab secara umum sifatnya, ya, qabla ayyamutu, sebelum ayyamutu, kaum tadi itu sebelum mati udah diazab oleh Allah, maksudnya begitu, ya. Azabnya berupa apa aja tuh, ya, apakah Allah turunkan bencana di situ, Allah turunkan corona di situ, ya, zaman corona nih, zaman lagi apa namanya sekarang, Omikron, ya, apa banyak dah tuh, ya, apa bentuk-bentuknya apa aja, ya, kadas, godis, kurap, gotil, ya, bencana gempa dan lain sebagainya tuh, ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara di daerah itu ada orang yang selalu, ya, berbuat maksiat, selalu berbuat maksiat, enggak sekali, enggak, selalu berbuat maksiatnya, ya, tapi dibiarin aja, tuh, ya, dibiarkan saja, malah tahu zaman dulu mah malah dijadiin duit gitu, ya, jadiin duit, ntar kita sergap gitu, ya, kita sergap nih, ya, dan denda dia, tuh, itu lumayan buat ngopi katanya, ya, nah itu malah kerja sama, ya, itu. Maka di sini pakai ya'malu, yang dia, ya, di mana laki-laki tadi selalu pakai fi'il mudhari, makanya, ya, kalau pakai fi'il mudhari itu adalah suatu perbuatan yang sedang dikerjakan tapi terus menerus, ya, selalu perbuatannya itu. Kalau sekali sih beda, sekali dua kali beda, tapi terus menerus. Maksiatnya jenisnya apa saja, yang mungkin perbuatan yang besarnya, ya, perbuatan yang besar, ya, maksiat yang besar ini yang membahayakan, ya,
satu orang yang berbuat maksiat, orang lain secara umum dapat azab dari Allah. Ya, ini banyak sekali yang sering terjadi. Ya, kenapa di daerah-daerah sana itu ya terjadi gempa, terjadi longsor, ya, gunung meledak. Kadang-kadang memang suka diarahkan dengan arahan-arahan agama begitu ya, gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan sesuatu tanpa maksud dan tujuan. Ya, pasti ada maksud dan tujuan. Ya, apa maksud Allah dan apa tujuan Allah. Ya, orang-orang awam katanya jangan digabung-gabungkan sama gituan katanya. Itu mah udah bencana alam. Gitu katanya ya. Udah bencana alam udah. Iya, emang bencana alam, siapa yang gerakin emang? Alam ini emang punya siapa? Yang kuasa terhadap alam ini siapa? Ya, itu emang bencana alam. Yang dihitung kan cuma hancurnya berapa, ruginya berapa, yang mati berapa, itu kan dihitungnya. Maksud dan tujuan Allah nggak terdeteksi oleh pemikiran mereka itu. Ya, nggak menjadi sebuah ibrah. Dulu kaum Ad, kan Al-Quran sudah terangkan, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum apa lagi, ya, Nabi Allah Lut, ya, dan sebagainya itu menjadi diterangkan di Al-Quran. Allah tidak akan menurunkan itu, ya, kecuali di mana di situ banyak perbuatan maksiatnya, banyak syiriknya, ya, banyak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi bukan hanya di satu kaum, pada diri sendiri, ya, pada diri sendiri itu. Kenapa ini? Nah, itu yang harus diingat. Nah, ada dosa apa kita itu yang mungkin kita belum sadari, ya, yang kita anggap kecil padahal besar di hadapan Allah. Itu, ya, kenapa begini? Ada apa? Nah, ini harus kita kembali kepada Allah, ya. Banyak kita bertobat kepada Allah. Bertobat, ya, ini harus, ya, wajib bertobat itu. Yang pertama, ulama kita mengajarkan bertobat sholat sunnah taubat 2 rakaat. Ada caranya, Pak, ya, ada caranya supaya semua pun ada kaifiat, ya, ada metode, ya, semuanya ada metode taubat. Ada pertama sholat taubat 2 rakaat. Kemudian dia sujud taubat, mohon ampun kepada Allah. Baca datuk muji kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nastaghfiruka wa natubu ilaika. Ya Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzunubi Rabbana zalamna anfusana wa ampun. Ya, bertobat kepada Allah, janji untuk tidak mengulangi lagi. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki bertobat, mohon ampun. Allah ampuni. Setelah itu apa? Setelah itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, beristighfar. Cepet minimal itu. Ya, kita kan cuma 3 kali. Ya, kita bacanya juga astagfirullahaladzim. Itu doang ya bacanya kita tuh. Minimal cepet 300. Kalau yang kita butuh malu 1000. Bahkan ada ulama kita istighfar itu untuk menghapus seluruh dosa kita ujung rambut sampai ujung kaki, zahir dan batin, 11.000. Ya, beristighfar, mohon ampun. Kenapa? Sangat butuhnya ampunan Allah. Nggak ada yang ngampuni kesalahan dan dosa-dosa kecuali Allah. Makanya sampai 1000 kali, 11.000. Ya, 11.000 kali kita itu. Ya, kecuali para jamaah haji kita tuh. Ya, para jamaah umroh, mereka para jamaah haji, mereka duduk sebentar saja di Arafah, ya, dia mohon ampun kepada Allah, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, kalau kita duduk di Arafah duduk doang, apalagi di situ banyak beristighfar, banyak baca Al-Quran, banyak sholawat, banyak ibadah, ya. Tebang duduk doang nyampe di situ, diampuni dosanya oleh Allah. Jamaah umroh begitu juga. Ya, berziarah ke makam Rasulullah, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, ya, ziarah makam Rasul, ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama itu, kalau taubat begitu caranya. Ya, walaupun di atas kasur kita taubat boleh, diterima umat Rasulullah mah.
Ya, berbeda dengan umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Taubatnya itu ada tempatnya. Kalau kita tobat di mana saja jadi, ya. Cuma tadi metodenya, adabnya, akhlaknya begitu. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, salat dulu, salat tobat 2 rakaat. Ya, kemudian tadi itu beristighfar, bersolawat, ya, baca solawat Nabi. Semampu kita zikir, semampu kita memuji dulu kepada Allah. Kita akui kesalahan kita, ya, bertobat bukan hanya bagian luar, tapi tobat yang sebenarnya dinamakan tobat nasuha seutuhnya, ya. Nah, baru jadi itu tobatnya, itu, ya, itu tobat yang sebenarnya begitu. Udah janji, pegang udah, kagak mau lagi, ya, jangankan yang besar, yang kecil aja nggak mau dari sebuah kesalahan, sengaja. Tobat itu hukumnya wajib, ya, tubu ilallah jami'an. Ya. Nah ini, ya, kata beliau, ya, qabla yamutu, sebelum kaum itu meninggal dikasih azab oleh Allah. Tadi berupa apa saja? Apakah di kampung itu diberikan kefakiran oleh Allah, ya, sehingga rezekinya susah, mata pencariannya susah dalam negeri itu, dalam kampung itu paceklik, ya, atau diberikan azab yang lain, ya, berupa teguran dari Allah, apa saja tuh, ya, penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Nah ini kalau ada seseorang, ya, sedangkan di situ banyak penguasa, ya, banyak orang yang hebat, tapi dibiarkan saja perbuatan maksiat itu berlangsung, tidak diingatkan, tidak dihentikan, tidak ditegur, ya, oleh para penguasa. Nah itu dah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan berbuat, ya, melakukan sesuatu, menurunkan azab, ya. Nah di negeri itu ataupun di kampung tadi, itu, ya. Ini yang kita bahayanya begitu tuh, ya. Kalau kita tahu, kalau nggak tahu mah kita kagak tahu, ya. Kita nggak tahu di sono pokoknya ada tuh, ya, orang perbuatannya, ya, hal-hal yang besar, tapi nggak tahu kita itu, ya, kita nggak tahu, nggak masalah, ya, bukan urusan kita, gitu, ya. Kita nggak terpanggil oleh amar ma'ruf nahi munkar. Nah kalau tahu, nah itu, ya, tahu ada triknya, ada caranya, bagaimana, ya, jangan digerebek, itu, ya. Jadi ada tuh caranya bagaimana tuh. Qabla yamutu, sebelum matinya, ya, itu sudah diazab oleh. Paling bahaya azab itu adalah diangkat iman Islam oleh Allah. Itu paling bahaya azabnya, ya. Diangkat iman Islamnya oleh Allah menjadi fasik, ya, menjadi murtad, menjadi kufur dia itu, ya, dengan sebab membiarkan sesuatu yang sudah tahu dia, ya, tapi itu dibiarkan saja, ya, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya terpelihara semuanya, ya. Negeri kita, kampung kita ini terpelihara karena masih banyak orang-orang yang mau beribadah kepada Allah, ya. Kita di kampung kita tiap malam, ya, banyak orang yang majlis taklim, ya, tiap hari banyak majlis taklim, banyak yang zikir, banyak yang tahlil, banyak yang baca maulid Nabi, ya, kebaikannya semuanya itu, ya. Dan mudah-mudahan pada dengan sebab itu, ya, kita dijaga itu oleh Allah negeri kita, kampung kita.